Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini dengan Ibu Destiana alias Ibu Gadis ya. Panggilan akrabnya Bu Gadis gitu kan. Iya. Harus tetap terlihat gadis nih walaupun usianya udah lumayan juga nih sekarang nih kayak gitu kan. Nah, Ibu Gadis tadi udah bercerita tentang background. Oh, pemirsa udah tahu nih, oh asalnya dari Kaur nih ya gitu ya. Cerita awalnya juga gitu kan dari ya berdagang kecil-kecilan, door to door gitu. Door to doornya berapa lama tuh Bu? Saya door to door itu 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Untuk mengenalkan produk Ya itu Gadis Cemara ini. Dari kantor ke kantor saya naik itu. Iya. Kalau mau lebaran itu saya seluruh kantor saya naikin itu. Iya. Saya tawarin ibu-ibu mau pesan kue lebaran ini. Itu selama 5 tahun. Mungkin 5 tahun pertama tuh bisa jadi 5 tahun yang terberat ya Bu ya? Iya, paling berat itu. Ya, gitu. Karena ya orang belum tahu nih secara entah itu rasanya seperti apa gitu kan, kayak gitu kan. Ada orang tiba-tiba nawarin, kadang nggak kenal. Oh, kalau yang kenal kan enak ya. Enak ya. Gitu kan. Kadang-kadang sedih juga kita. Yang sedihnya itu ya, mari Bu, ini saya ada punya produk, ini kalau mau pesan untuk lebaran, ya kalau sedang maaf dulu Bu, ya kita tersenyum aja, tapi sedih di dalamnya. Tapi saya di batin saya, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan tetap maju. Nah gitu aja. Saya yakin selalu berjuang. Saya yakin saya akan maju gitu. Ya alhamdulillah setelah 5 tahun ke depannya orang sudah mulai datang ke tempat kita. Kita tidak istilahnya door to door lagi. Orang berarti udah mengenal bahwa oh ini Bu Gadis nih punya produk nih gitu kan. Saya selalu bawain dulu cicipannya dulu. Ini Bu, testernya dulu. Dicoba dulu, nanti kalau enak pesan Bu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Tapi awal-awal 5 tahun pertama tuh ya dibilang rugi enggak Bu misalnya? Dengan tester mungkin dengan yang belum laku gitu. Iya, kita kalau mikir rugi kita nggak akan maju. Jadi saya bilang sekarang saya harus bisa untuk maju itu bisa mau menanggung risiko gitu ya. Laku nggak laku saya produksi dulu, saya contoh dulu sama orang kan kalau udah lihat barangnya, udah cicip itu orang mau beli. Tapi kalau kita punya cerita saja, saya punya kue ini tapi nggak ada buktinya, orang kan nggak mau. Jadi saya nggak mikir rugi dulu. Yang penting ini modal utama saya harus promosi dulu. Jadi harus dikenal dulu. Dikenal dulu gitu. Itu bisa jadi trik juga nih untuk para pemirsa yang baru mulai mungkin ya gitu ya. Karena kan kadang juga ya orang-orang yang di luar sana kan kalau mau jadi pelaku usaha tuh kadang udah mikir rugi duluan kan Bu ya. Iya kan kayak gitu kan. Nanti rugi nih, nanti ini nih. Berarti pokoknya yakin dulu lah ya. Iya, yakin dulu. Walaupun perjuangannya juga berjuang dulu. Berat gitu. Kalau seandainya ada yang nggak laku atau pecah itu ya kita nggak usah mikir ya. Ya bisa dimakan kan gitu, bisa saya bagiin gitu. Sama kalau kita nggak kemakan tetangga banyak. Ya udah ini cobain gitu. Sambil mereka coba kan. Itu. Kalau untuk bertahan produknya expire-nya berapa lama? Kalau dalam suhunya dingin itu bisa 6 bulan. Bisa 6 bulan. Iya kalau perpunainya. Itu. Tapi kalau kue baitatnya itu enggak tahan. Karena kita enggak pakai pengawet. Paling 10 hari. Oh itu udah maksimal ya? Udah maksimal. 10 hari gitu. Oh berarti rentan juga nih berarti kalau pemasarannya baitat ya? Iya. Gitu. Karena di buru waktu ya? Harus laku kan gitu. Harus laku. Kalau enggak ya mau tak mau ya resiko dari usaha kan. Kayak gitu. Paling kalau mau lama di kulkas. Di kulkas bisa bertahan lama. Gitu. Nah, kalau ditanya proses pembuatan perut punainya karena tema kita lezatnya olahan perut punai gitu. Apa aja alat dan bahannya Bu biasanya? Kalau bahannya untuk perut punai yaitu pertama kali tepung beras. Ya, karena dia ada beras, minyak, gula aren, gula putih, air ya. Cuman itu aja kalau untuk bahan bakunya. Kalau proses pembuatannya lama nggak Bu? Proses pembuatannya lumayan. Ya?
Ya pertama karena itu tepung berasnya harus digongseng dulu. Airnya harus dimasak dulu sampai mendidih. Kalau nggak mendidih apa itu kan kuenya keras. Oh. Iya. Oh, itu juga diperhatikan ya? Iya. Suhu air juga. Suhu gitu kan? airnya. Makanya saya selalu bilang sama karyawan itu jangan ambil cepatnya gitu. Iya. Kita harus menjaga mutu. Kualitasnya harus kita jaga gitu. Makanya sudah itu baru diaduk. Diadon lagi sampai kalis. Baru dikerjakan, diputer-puter itu. Ini manual itu loh. Iya. Kayak sampai dia jadi melingkar kayak perut burung punai itu. Iya. Nah, sejarahnya juga tahu nggak Bu, kenapa disebut dengan apa? Olahan perut punai. Nah, itu saya juga dulu pernah nanya juga yang usaha yang terdahulu, tapi mereka bilang begini. Namanya itu perut punai. Kenapa dibilang perut punai? Iya. Karena katanya perut burung punai itu melingkar kayak gitu. Makanya namanya perut punai kuenya itu. Iya. Kalau aslinya itu sebenarnya kuenya itu juadah keras, kalau orang Bengkulu bilang itu. Juadah keras. Iya, juadah keras. Iya. Gitu. Oh, jadi berubah nama karena mungkin bentuknya kayak perut punai ya. Iya, perut punai ya. Dan dikenal juga sampai sekarang perut punai juga. Perut punai ya. Gitu. Oke. Nah, setelah prosesnya tadi udah diadon, udah di ini tadi berarti dimasaknya digoreng dulu. Digoreng dulu. Ya, setelah diadon dibentuk sesuai dengan selera ya. Itu kan perut punainya bisa ada yang di tipis aja, ada yang melingkar, itu tergantung. Kalau saya tuh pesanan konsumen itu saya ikuti bentuknya kayak mana maunya, saya ikut kayak gimana itu digoreng. Setelah digoreng itu ada proses satu lagi. Digula, kasih gula itu iya. Jadi gula aren itu dicairkan dulu sama air, dikasih gula putih, kasih vanili itu. Nah, dicairkan, setelah itu disaring, setelah bersih dikentalkan lagi. Ya, setelah kental itu baru dimasukin adonan yang sudah digoreng. Jadi diaduk sampai kering, sampai nyatu lah ya. Nyatu, selesai gula gitu. sama ininya gitu. Gula sama adonannya tadi. Udah rata, udah kering, itu selesai. Setelah itu didinginkan. Setelah dingin itu baru kita kemas. Proses pendinginannya lama? Lumayan, itu bisa 2 jam. 2 jam 3 jam lah sampai dingin betul. Sampai dingin betul. Berarti proses untuk satu maksudnya sekali pembuatan itu mungkin setengah hari bisa? Iya, setengah hari. Setengah hari ya? Iya, itu setengah hari. Nah, kalau dulu produk Ibu sendiri mungkin kalau dilakukan awal-awal berapa banyak dulu packaging yang dibuat sehari mungkin ya? Itu baru kalau kita kerjakan baru pertama kali dulu ya masih sedikit karena masih awalnya modalnya 25.000. Wah, itu modal awal tuh. Iya, modal awal dulu 25.000. Nah, sudah itu ya dengan berjalannya waktu sampai saat sekarang ya mungkin sudah berapa ya, sekitar sehari bisa berapa packaging menghasilkan produk ya? Produknya ini banyak. Perut punai aja, perut punai. Kalau perut punai itu kalau ada sampai 100? Lebih. Oh, lebih. Iya, perharinya lebih 100. Perharinya lebih. Iya. Karena itu paling sedikit saya bikin itu 20 kilo. Nah, per hari itu paling sedikit itu. Nah, saya bikin itu satu produk. Satu produk ya? Satu hari itu saya paling sedikit itu 2 produk itu saya bikin ya. Wah, berarti pesat banget ya dari yang dulu cuman mungkin ya paling seadanya modal 25.000 ya. Sekarang udah ya lebih dari 100 produk gitu kan. Alhamdulillah 100 packaging gitu kan. Lancar terus lah nih Bu gitu kan rezekinya. Tapi nanti kita kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi tentang bagaimana mungkin keseruan-keseruannya juga di dunia UMKM-nya juga sepengalaman Ibu Destiana. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi Ini.